Bab 13. Yang Cemburu 1. Bisma terdiam sesaat ketika ia melihat bayangan yang memperhatikan dirinya yang tengah menggendong Lara. Itu pasti Reno dan Fitri yang tengah memperhatikan mereka. Bisma segera mengeratkan gendongannya dan mengendus leher Lara sampai membuat Lara terbelalak. "Jangan kurang ajar ya," ucap Lara menatap Bisma galak. "Cek, kalau akting harus totalitas. Mereka sedang memperhatikan kita. Tapi gak usah mesum begitu dong." "Baiklah, kalau gitu aku akan melepas gendonganku biar mereka berpikir kalau hanya kamu yang sibuk menggodaku. Awas kalau berani. Kalau gitu tahan dirimu. There is no free loan. Aku membantumu dan aku ingin kamu membayarnya dengan apapun yang aku mau." Mendengar ucapan Bisma, Lara segera melorotkan tubuhnya dari gendongan Bisma. "Pulang sana, usir Lara." "Oke," jawab Bisma pendek dengan tatapan penuh kemenangan karena ia tahu Lara merasa takut padanya. Bisma pun segera masuk ke dalam mobilnya yang terparkir tak jauh. Tiba-tiba Lara juga membuka pintu mobil Bisma dan segera mengambil kotak handphone yang tadi ingin Bisma berikan untuk Lara. "Cek, katanya gak mau," sindir Bisma. "Kali ini aku harus mau. Karena benda ini bisa menyakiti hati," ucap Lara cepat lalu segera membanting pintu mobil dan berlari kecil ke dalam rumah. Bisma hanya bisa mendengus kesal. Lara merasa kesal karena harus menyakiti hati Fitri dengan cara Lara. Tiba-tiba Bisma mencium aroma wangi lembut parfum Lara yang menempel di tubuhnya membuatnya menggila. Bisma mencuri pandang pada Fitri ketika mereka sedang meeting besar. Seharian itu Fitri bersikap dingin padanya, bahkan saat ia menyapa, gadis itu hanya diam dan tak melihatnya sama sekali. Bisma bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah ia pergi dari rumah itu kemarin malam. Apa Fitri melihatnya menggendong Lara? Apa Lara berhasil mengucapkan sesuatu yang menyakiti Fitri? Tetapi melihat sikap Fitri yang tak menganggapnya ada, membuat Bisma merasa tak enak hati dan yakin sesuatu terjadi. "Bapak, Pak Bisma," panggil Irfan menyadarkan Bisma dari lamunannya. "Ya," jawab Bisma terkejut. "Jadi gimana Pak? Data ini masih belum bisa kolek untuk presentasi malam nanti dengan perusahaan Eropa?" Tanya Irfan mencoba mengulang pertanyaannya pada atasannya yang sedari tadi tampak tidak konsen. "Sudah. Biar nanti yang kolek datanya. Kita selesaikan meeting hari ini, kalian pulang saja." "Oh ya, Win, kamu sudah siapkan link meeting untuk saya nanti malam kan?" Tanya Bisma kepada salah satu timnya Winda. "Sudah Pak, sudah saya ses juga. Nanti saya ikut online dari rumah boleh ya Pak?" pinta Winda. Bisma mengangguk cepat. "Sudah, biar saya saja yang online dan presentasi. Tolong kalian rapikan report sales bulan ini dan siapkan proyeksi selanjutnya," suruh Bisma sambil merapikan duduknya sebelum ia menutup laptop dan berdiri meninggalkan ruangan meeting. Tanpa Bisma sadari, ada mata yang memperhatikannya dari belakang. Fitri. Tak lama ruangan kantor itu mulai sepi, hanya tinggal beberapa orang karyawan yang masih mengerjakan sisa pekerjaannya sambil menunggu kemacetan Jakarta saat malam mulai terurai. Begitu pula Bisma yang kembali asik dengan pekerjaannya sambil menunggu meeting pukul 9 malam nanti dengan salah satu perusahaan di Inggris. Tiba-tiba pintu ruang kerjanya diketuk perlahan. "Masuk," suruh Bisma sambil tetap asik bekerja. Perlahan seseorang masuk ke dalam dan Bisma melihat Fitri berjalan menghampiri sambil membawakan kotak bento. "Kamu masih di sini?" tanya Bisma sedikit terkejut. "Saya menyiapkan data yang Bapak butuhkan untuk meeting jam 9 malam nanti," jawab Fitri pendek. Lalu meletakkan kotak makanan di sisi meja kerja Bisma. "Makan dulu Pak, terakhir makan saat siang bukan?" Bisma menghentikan pekerjaan perlahan dan menatap ke arah Fitri yang masih berdiri tanpa senyum dan tak menatap wajahnya. "Terima kasih, duduklah. Temani aku makan," pinta Bisma lembut. Fitri mengangguk, dan tanpa disuruh ia segera membukakan kotak makanan untuk Bisma bahkan mengambilkan segelas air putih untuk atasannya itu. Bisma mengucapkan terima kasih dan segera menikmati makanannya. Bagaimana ia tak bisa jatuh hati pada perempuan muda di hadapannya ini? Fitri seolah tahu apa yang ia butuhkan dan memenuhi segalanya.
Sedangkan Fitri tengah menatap wajah Bisma dalam. Wajah tampan yang rahang yang terlihat jelas, tubuh tinggi yang atletis, cerdas dan memiliki lesung pipit saat tersenyum membuat pesona Bisma begitu menggoda. Saat pertama kali bekerja, Fitri hanya fokus dengan pekerjaannya karena ingin menunjukkan bakti atas jasa Bisma yang membuatnya mendapatkan beasiswa. Tetapi semakin lama ia semakin mempesona, apalagi sejak ulang tahun Ajeng beberapa bulan lalu, mereka semakin dekat satu sama lain. Bab 13. Yang Cemburu 2. Fitri menundukkan wajahnya dan meremas celana kerjanya perlahan. Kemarin malam ia mencoba untuk putus dengan Reno karena tak ingin terombang-ambing perasaannya sendiri, apalagi setelah Bisma mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebagai atasan dan bawahan saja, tidak lebih. Tidak, Fitri tidak percaya itu. Sikap mereka berdua yang begitu dekat dengan intens menunjukkan bahwa Bisma memiliki perasaan yang sama dengannya. Tadi malam Reno masih mencoba mempertahankan hubungan mereka, walau Fitri sudah berterus terang bahwa ia menyukai pria lain. Kamu bicara seperti itu agar aku marah dan terluka lalu kita bubar, kan? Enggak Fit, trik itu tak akan berhasil untukku. Ucap Reno sambil mengguncang kedua lengan Fitri. Perlahan, baru saja ia hendak mengatakan semuanya, suara tawa dari luar membuat ia dan Reno menoleh ke arah jendela. Hatinya terasa sakit melihat Lara melompat ke dalam pelukan Bisma dan memeluk pria itu mesra. Perasaannya semakin tak menentu karena Bisma hanya bergeming, tak melepaskan gendongannya. Entah apa yang mereka bicarakan, melihat Lara seperti anak kecil dalam pelukan Bisma membuatnya terluka. Kamu ingin putus dariku karena merasa bersalah pada Lara bukan? Tapi lihat, dia tidak secinta itu padaku, Fit. Dalam waktu singkat ia sudah berada dalam pelukan pria lain, bisik Reno di balik tubuhnya. Fitri menggelengkan kepalanya sesaat, mencoba untuk tenang dan menatap Bisma dalam yang tengah makan dengan lahap. Bapak, iya, kemarin malam Bapak datang ke rumah ya? Tanya Fitri pelan. Bisma menganggukkan kepalanya kuat-kuat dan tetap asik makan seolah tak terjadi apa-apa sambil menunggu pertanyaan Fitri selanjutnya. Bapak datang untuk bertemu Lara. Tanya Fitri lagi. Bisma kembali mengangguk, dan kali ini ia mengangkat kepalanya untuk membalas tatapan Fitri. Iya, aku datang untuk minta maaf padanya dan memberikannya handphone pengganti. Ada perasaan lega di hati Fitri. Tentu saja setelah melihat adegan itu, Fitri mengkonfrontasi Lara saat sepupunya itu masuk ke dalam rumah. Dia cuma minta maaf dan memberikan aku handphone pengganti. Kenapa? Tanya Lara santai dengan tatapan mengejek. Tapi apa perlu kamu semurah itu? Sampai melompat ke tubuh Pak Bisma. Tanya Fitri tenang walau hatinya merasa marah dan cemburu. Oh, aku melakukan hal itu karena merasa senang saja, bisa dapat handphone pengganti yang mahal. Namanya juga spontan. Menurutku wajar kalau aku menemeluknya sebagai ucapan terima kasih, gak wajar. Ah, memang tak ada yang wajar antara aku dan Mas Bisma, bertengkar aja kami sampai berciuman. Menurutku memeluknya kemarin adalah hal yang paling sopan yang bisa aku lakukan pada Mas Bisma. Sudah ya, aku mau buka handphone baru, jawaban Bisma dan Lara yang selaras. Membuat Fitri merasa sangat lega. Sikap Lara yang berlebihan hanya menunjukkan rasa senangnya saja sekaligus hanya ingin perasaannya terganggu. Dan Lara berhasil untuk itu. Kenapa? Tanya Bisma. Apa ada sesuatu yang terjadi setelah aku pulang? Pancing pria itu lagi, ingin tahu apa yang terjadi. Fitri hanya menggelengkan kepalanya cepat. Ya sudah saya pamit dulu Pak, sebentar lagi kita akan meeting biar saya siapkan dulu. Ucap Fitri sambil berdiri dan meninggalkan ruangan ketika mendapat anggukan dari Bisma. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika Bisma dan Lara baru saja selesai meeting. Fitri tampak tengah membereskan mejanya saat Bisma keluar dari ruangan kantor. Ayo aku antar pulang ucap Bisma. Berhenti di depan kubikel Fitri. Mendengar ucapan Bisma, Fitri kembali tersenyum dan mengangguk, dan itu senyum pertama hari ini untuk Bisma. Tunggu aku di lobi, suruh Bimna saat mereka berdua masuk ke dalam lift. Fitri hanya mengangguk dan segera turun menuju lobi. Fitri,
Panggilan seseorang membuat Fitri menoleh ke arah suara dan melihat Reno yang berdiri dari duduknya. Tampaknya ia menunggu Fitri cukup lama. "Mas, aku sengaja datang menjemputmu," ucap Reno dengan suara lembut sambil mengelus pipi Fitri. Fitri tersenyum kecut, ia terpaksa melangkah keluar lobi bersama Reno yang tengah memanggil supirnya. Tak lama mobil Reno pun berhenti di depan lobi, dan tak jauh dari sana mobil Bisma juga memasuki lobi. Dari dalam mobil Bisma bisa melihat Fitri yang berjalan sambil dirangkul Reno memasuki mobil dan Bisma segera menoleh ke arah handphonenya yang tadi masuk pesan dari Fitri bahwa ia tak jadi pulang bersama Bisma. Bersambung. Tomorrow. Bab 14. Bisma versus Bulu 1. Lara duduk termenung di ranjang, sudah hampir 2 bulan ia tidak kembali ke Bandung. Rasanya ia masih tak sanggup untuk bertemu sang ayah. Rasa marah dan kecewa membuatnya ingin terus menghindari untuk bertemu Ega ayahnya. "Kapan kamu pulang?" tanya Ega dalam pesannya. Lara hanya diam tak menjawab. Tiba sebuah pesan masuk kembali ke dalam handphone Lara dan lagi dari Ega. "Minggu depan Papa dan Mama ke Jakarta untuk menghadiri acara pertunangan Riko. Kita bertemu di rumah Eyang ya, ada yang ingin Papa jelaskan sama kamu." Membaca pesan Ega, Lara segera menghubungi ayahnya dengan gusar. "Assalamualaikum sayangnya Papa," sapa Ega terdengar senang karena Lara langsung menghubunginya setelah sekian lama. "Waalaikumsalam. Papa dan Mama gak usah ke Jakarta," ucap Lara dingin. "Lara, jangan pernah datang dan menginap di rumah Eyang kalau Papa gak mau aku bilang sama Mama, kalau Papa selingkuh." "Lara, kamu salah paham." Lara mengepalkan tangannya saat mendengar jawaban sang ayah. "Salah paham." Tandanya Ega sudah tahu kalau Lara mengetahui hubungannya dengan Frida. "Pasti dari CCTV." "Enggak Pak, gak ada yang salah paham. Papa gak boleh ketemu Tante Frida lagi. Lara benci sama Papa. Kalau Papa berani datang, Lara akan hancurkan Tante Frida dan akan bilang semuanya sama Mama," ancam Laga dengan suara geram. Saking marahnya, gadis itu sampai mengepalkan tangannya sekuat mungkin dan air matanya menetes tanpa terasa. Lara segera mematikan handphonenya tak menunggu jawaban dari sang ayah atas ancamannya. Ia tak kuasa menahan rasa sedihnya dan berteriak tanpa suara sebelum akhirnya ia menangis terseduh-seduh. Dadanya terasa sangat sakit sampai membuatnya sesak. Bisma menoleh ke arah profil picture yang tampak familiar untuknya. Profil picture itu milik Lara. Tiba-tiba saja gadis itu membuat status di WA berupa quotes sedih ketika Bisma iseng untuk membacanya. Bisma termenung sesaat, sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuan terakhirnya dengan Lara. Apa kabar gadis itu? Kesibukannya bekerja membuatnya tak pernah memikirkan kembali apa yang terjadi pada Lara dan Fitri. Fitri pun tampak sibuk dengan pekerjaannya dan mereka masih sering menghabiskan waktu bersama tetapi kali ini lebih banyak dengan tim, karena mereka benar-benar fokus untuk bisa mendealkan proyek besar ini. Walau tak lagi pulang bersama karena Reno yang selalu menjemput Fitri saat lembur, tak membuat Bisma patah hati karena gadis itu masih cukup perhatian padanya sehingga ia tak merasakan kehilangan. Dan juga fokusnya saat ini juga sudah tidak lagi pada perasaan pada Fitri, karena ia sadar hubungan mereka tak memiliki masa depan. Melihat status Lara, membuat Bisma iseng untuk melihat profil picture Lara lebih jelas. Gadis itu hanya memajang foto wajahnya hitam putih, tampak menunduk dengan rambut berantakan tertiup angin. Sederhana tapi cantik, hanya saja Bisma merasa foto itu terlalu sendu. "Lagi lihat apa Pak?" tanya Fitri yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan Bisma tanpa ia sadari. Bisma tersentak dari lamunannya lalu tersenyum dan menerima file yang diberikan Fitri tanpa menjawab pertanyaan asistennya itu. "Apa kabar Lara?" celetuk Bisma tiba-tiba sambil asik memeriksa file. "Lara," ucap Fitri balik bertanya. "Iya, Lara." Fitri menghempaskan tubuhnya ke sandaran kursi dan melipat tangannya erat. "Dia mau pindah Pak, katanya dia mau ngekos." "Kos?" "Iya, aku gak ngerti sama Lara. Aku tahu mungkin dia masih marah akan hubunganku dan Mas Reno, tapi dia gak perlu sampai bertingkah sejauh ini bahkan ingin pindah. Dulu dia dekat sekali denganku dan Mama Frida,
tapi kali ini Ra tampak sangat membenci kami. Bahkan Eyang pun tak berhasil untuk membujuknya untuk pindah ke apartemen saja, bukan tempat kos. Bisma hanya diam mendengarkan sambil menghabiskan sisa makanan di dalam kotak bento. Mendengar nama Frida disebut Bisma jadi teringat nama Frida yang sampai diucapkan 2 kali oleh Lara. Tampaknya ini bukan hanya tentang Fitri dan Reno, tapi lebih dari itu. Tante Frida, setia sekali ya pada alam Om Sony, celetuk Bisma teringat. Akan suami dari Frida yang juga kakak ipar omnya. Fitri mengangguk lalu menghela nafas panjang, iya, Mama gak pernah menikah lagi dan tetap setia pada Papa Sony. Bahkan Mama yang mengurus semua kebutuhan Eyang Ajeng dan menemaninya kemanapun, urusan saham dan usaha Eyang pun sekarang Mama Frida yang mengurus. Padahal, dia sangat cantik dan bisa menikah dengan pria manapun kalau dia mau, ucap Fitri mengagumi ibu angkatnya itu. Bisma hanya mengangguk-angguk tanpa mengomentari ucapan Fitri. Bab 14. Bisma versus Bulu 2. Fitri tiba-tiba teringat akan sesuatu dan menatap Bisma dalam. Oh ya, Bapak akan datang ke acara pertunangan Riko, kan? Tanya Fitri perlahan. Tentu saja, dia juga sepupu dekatku. Kamu juga akan hadir. Bisma balik bertanya. Fitri hanya mengangguk sambil tersenyum senang karena akan kembali bertemu Bisma, walau nanti ia pasti akan datang bersama Reno dan keluarga Ajeng, termasuk Lara. Asteris Bisma merapikan pakaiannya, ia terlihat tampan dengan pakaian batik dan celana kainnya. Pagi ini mereka sudah berkumpul tak jauh dari rumah kekasih Riko yang akan dilamar oleh keluarga besar mereka. Dari jauh Bisma bisa melihat keluarga sepupunya sudah berkumpul, ibu dan ayahnya juga sudah tiba. La pun segera berjalan mendekat. Kamu sudah datang Bis, sapa Anita ketika melihat keponakannya. Sang tante tampak gelisah dan celingak-celinguk ke belakang. Cari siapa tante? Tanya Bisma. Keluarga mamanya tante belum datang, padahal sebentar lagi kita sudah menuju ke rumah Arina, guman Anita. Baru saja selesai ia bicara, terdengar suara mobil berhenti di belakang mereka. Mobil hitam besar itu berhenti tak jauh dan tak lama keluar orang-orang dari dalam. Ada Ajeng, Frida dan juga Lara. Bisma tampak tertegun ketika melihat Lara yang tampak anggun dengan kebaya modern dan rambut yang disanggul sendiri. Perempuan itu jika sedang tenang dan diam terlihat sangat cantik. Bisma berdeham sesaat mencoba mengendalikan dirinya sendiri ketika mengingat kegilaan Lara. Gadis itu menoleh ke arah Bisma yang baru saja menyapa nenek dan tantenya. Mereka beradu pandang tapi tak saling menyapa. Hanya saja Bisma berjalan mendekati Lara agar bisa berjalan bersama karena semua orang berjalan berdampingan sedangkan hanya mereka berdua yang tak berpasangan. Saat mereka tengah berjalan menuju rumah calon pengantin perempuan, Bisma mendengar suara yang familiar dan membuatnya menoleh ke belakang. Ada Fitri dan Reno yang berjalan bersama tak jauh di belakang mereka. Keluarga Arina segera menyambut keluarga besar Riko, dan tanpa Bisma sadar, Lara berjalan perlahan sehingga ia berada di posisi paling belakang karena melihat kucing yang tampak meringkuk tidur sudut halaman rumah Arina lalu berjalan menghampiri kucing itu. Setelah memeluk dan mengusapnya beberapa kali, Lara segera kembali berjalan menuju dalam rumah. Dari mana kamu? Tanya Bisma yang ternyata mencarinya. Belum sempat Lara menjawab Bisma langsung bersin-bersin tak berhenti. Duh, jorok ah. Ucap Lara kesal setengah berbisik karena terkena hembusan angin bersih Bisma. Melihat Bisma yang terus bersin tiba-tiba tanpa berhenti membuat Lara mulai khawatir dan mengikuti pria itu keluar rumah agar acara di dalam tak terganggu dengan suara bersinnya yang keras. Wajah Bisma tampak memerah dan tak sanggup berkata-kata karena sibuk bersin tanpa henti. Kenapa Mas? Tanya Pak Yunus supir keluarga Bisma yang menunggu di halaman depan. Gak tahu nih Pak. Mendadak bersin-bersin begitu. Mukanya sampai merah kayak orang sekarat, jawab Lara memperhatikan Bisma dan memberikan beberapa helai tisu pada Bisma. Kucing, pekik Bisma di antara bersinnya ketika ia melihat ada kucing di sudut taman. Kini ia mengerti mengapa alerginya kambuh mendadak. La memiliki alergi terhadap bulu binatang. Tapi kucing itu sebenarnya berada cukup jauh, seharusnya ia tak langsung bersin begini.
"Pak, tolong antar pulang," suruh Lara melihat Bisma semakin memerah dan mulai membuka kancing kemeja batiknya menandakan ia mulai sesak. "Ayo Mbak ditemani. Takut ada apa-apa," ucap Pak Yunus sambil mengambil kunci mobil dari tangan Bisma dan berjalan tergesa-gesa lebih dahulu. Lara yang awalnya ingin menolak terpaksa urung karena melihat Bisma tampak kepayahan. La terpaksa berjalan terburu-buru karena mengejar langkah Bisma yang ingin segera pulang. "Duh, kenapa sih gumam Lara sedikit merengut ketika masuk ke dalam mobil Bisma dan duduk dengan pria itu di bangku belakang. "Mas, sudah jauh dari kucingnya kok masih bersin sih?" tanya Lara bingung. "Mas Bisma memang gitu Mbak, harus benar-benar bersih dari bulu baru bisa tenang," ucap Pak Yunus sambil mengendarai mobil Bisma. Lara terdiam seribu bahasa, teringat bahwa dirinya baru saja mengelus dan menggendong kucing yang ada di rumah Arina. Jangan-jangan dirinya lah yang membuat Bisma kambuh alerginya, karena Bisma langsung bersin ketika berada di dekat Lara. "Oh, aku jadi inget tadi aku pegang-pegang kucing itu sih," ucap Lara berusaha jujur dan bersikap tenang seolah bukan hal yang besar, walau di dalam hatinya ia ketakutan setengah mati Bisma akan marah padanya. Benar saja, mendengar ucapan Lara, raut wajah Bisma yang sudah merah semakin merah dan berubah. "Buka baju," ucap Bisma sambil mencoba untuk bernafas dan mengendalikan bersinnya. "Enak aja, Mas tolak Lara sambil mendorong Bisma yang menyambar kebayanya untuk ia lepas. "Aku bisa mati," pekik Bisma kesal sambil mencoba bernafas menatap Lara sambil melotot. Melihat mata Bisma yang mulai berair, Lara menyadari bahwa pria ini benar-benar memiliki alergi yang parah. "Lihat nih, aku buka kebayanya," ucap Lara gusar dan segera membuka kebayanya sehingga ia hanya mengenakan dalaman satin yang menutupi pakaian dalam dan menggulung kebaya sebelum melemparnya ke kursi di samping pengemudi dan membuat Pak Yunus istighfar ketika melihat ada gulungan kebaya melayang. Tapi Bisma masih bersin dan sesak, tandanya masih ada bulu yang tersisa. Mata pria itu menatap kain yang digunakan Lara. Melihat pandangan Bisma, Lara segera melotot kesal. "Masa kainnya harus dilepas juga? Gak telanjang dong aku jadinya." Bisma segera melepas kemeja batiknya dan kini terlihat ia hanya mengenakan kaos oblong dengan celana kain. "Tutup pakai ini," ucapnya dengan suara serak dan nafas yang mulai ngik-ngik. "Hadap sana," ucap Lara merengut dan segera melepas kain yang ia pakai dan menutupnya tubuh bawahnya dengan kemeja batik milik Bisma. Pak Yunus hanya bisa mengelus ketika melihat Lara kembali melempar gulungan kain ke depan. La tak habis pikir dan tak berani menoleh ke belakang, karena ia membayangkan Lara yang melepas pakaian kebaya dan kainnya padahal gadis itu bisa saja minta memberhentikan mobil dan turun di pinggir jalan. Hening. Tak ada pembicaraan di antara Bisma dan Lara, yang ada hanyalah suara derit nafas Bisma yang berat dan minta segera diberi obat. Bersambung. The next day. Bab 15. Aku juga laki. Bisma memalingkan wajahnya keluar jendela. Kini ia dan Lara masih berada di dalam mobil yang terparkir di garasi rumahnya. Di tangan Bisma sudah ada inhaler yang baru saja Pak Yunus belikan di apotik saat perjalanan menuju rumah. Berkat inhaler itu nafasnya sudah mulai membaik dan terasa lega, tetapi kepanikannya tadi membuat Lara kini hanya mengenakan pakaian dalam yang pahanya ditutupi dengan kemeja batik miliknya. Sedangkan Pak Yunus saat ini tengah mengambil kebaya dan kain milik Lara tanpa berusaha melihat ke bangku belakang. "Tolong masukkan kebaya itu ke laundry. Lalu bilang sama Parmi untuk tidak masuk ke dalam rumah, istirahat saja di belakang. Setelah itu Bapak bisa kembali ke acara naik taksi," suruh Bisma sambil mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan memberikannya pada Pak Yunus. "Baik Mas, tunggu di sini sebentar ya, biar saya bilang dulu sama Mbak Parmi supaya dia ke belakang," ucap Pak Yunus yang seolah mengerti bahwa asisten rumah tangga Bisma yang bernama Parmi itu harus diungsikan dulu agar tak melihat Lara yang masuk ke dalam rumah dengan pakaian minim. Bisma mengangguk dan tetap mengalihkan pandangannya ke arah lain, sampai Pak Yunus kembali bahwa Parmi sudah di dalam kamarnya sehingga Bisma juga Lara bisa turun dengan tenang tanpa ada yang melihat. "Ayo turun," ajak Bisma sambil membuka pintu mobil.
Enggak ah, aku gak berani mas. Aku takut kalau Tante Layla tiba-tiba pulang dan melihat aku setengah telanjang begini, tolak Lara cemas. Lara tak menyangka bahwa akan terbawa ke rumah Bisma untuk pertama kalinya. Cek, ini rumahku sendiri. Mama tidak tinggal di sini. Ayo turun, sebelum asisten rumah tanggaku lihat kamu begini, ucap Bisma cepat. Dengan ragu Lara turun dan menutupi pahanya dengan kemeja batik Bisma. Tunggu, aku jalan duluan, ucap Bisma cepat karena tak ingin melihat bagian belakang tubuh Lara yang tak tertutup. Pria itu segera membuka pintu yang menghubungkan dari garasi rumah bagian dalam. Ini kamar tamu, kamu bisa mandi di sini. Nanti aku antarkan alat mandi dan pakaian ganti, ucap Bisma tanpa menoleh ke belakang. Aku udah mandi, ngapain aku mandi lagi? Protes Lara. Aku gak mau ada bulu kucing yang menempel di badan kamu. Masuk sana, ucap Bisma tak ingin dibantah. Lara hanya bisa merengut dan segera masuk ke dalam kamar tamu itu, menyalakan AC dan menunggu Bisma mengantarkan pakaian ganti, handuk juga peralatan mandi. Tak lama pintu pun diketuk, Lara membuka pintu sedikit dan Bisma segera memasukkan tangannya memberikan semua yang dibutuhkan Lara. Kalau sudah mandi aku tunggu kamu di luar, ucap Bisma pelan. Lara hanya diam dan segera menutup pintu. Lara segera membersihkan diri lalu mencoba pakaian yang diberikan Bisma. Gadis itu mendengus kesal karena ia diberi kaos dan celana pendek milik Bisma yang kebesaran di tubuh Lara yang ramping. Dengan ragu Lara segera keluar dari kamar tamu dan celingak-celinguk menatap rumah yang sangat sepi itu. Rumah itu cukup besar untuk ditinggali oleh seorang duda sendirian seperti Bisma. Ngapain celingak-celinguk? Sini, panggil Bisma dari sudut lain membuat Lara menoleh ke arahnya dan terlihat Bisma tengah membuat sesuatu di dapur bersihnya yang terlihat dari tempatnya berdiri. Lara segera berjalan dengan memegangi pinggangnya menahan celana kedodoran milik Bisma. Gadis itu menatap Bisma yang tampaknya juga baru selesai mandi karena rambutnya masih basah. Wajah pria itu tampak pucat, dengan mata yang masih kemerahan, tengah membuat minuman panas untuk melegakan pernafasannya. Kamu mau minum apa? Tanya Bisma menoleh sekilas pada Lara. Nggak usah, aku mau pulang saja, ucap Lara cepat. Tunggu sebentar. Kepalaku masih pusing dan nafasku masih berat. Nanti aku antar pulang. Jangan lama-lama ya, aku gak bisa berdiri sambil memegang pinggang begini, keluh Lara. Kenapa sih pinggangnya dipegang begitu? Tanya Bisma gusar melihat sikap Lara yang berjalan seperti orang aneh. Tanpa ekspresi Lara melepas tangannya di pinggang dan dalam hitungan detik celana kebesaran itu melorot ke bawah tanpa hambatan. Lara, tegur Bisma segera memalingkan wajahnya ketika ia melihat paha mulus perempuan di hadapannya. Kan Mas Bisma nanya, aku kasih jawabannya. Panik amat sih, ucap Lara sambil menarik kembali celananya. Celananya kedodoran ini, gak ada yang lebih kecil ya? Keluh Lara lagi, itu sudah paling kecil untukku. Jawab Bisma dengan suara sengau. Makanya, ayo antarkan aku pulang. Aku gak mungkin pakai celana kedodoran begini naik taksi, kalau melorot dan supir taksinya tergoda gimana? Lah, tadi kamu cuek aja tuh melorotin celana di depanku. Kok gak cemas? Kenapa mesti cemas? Aku juga laki-laki. Oh, tenang saja, sama Mas Bisma aku gak ada rasa. Mau telanjang sekalipun aku gak akan malu, jawab Lara ringan tanpa beban sambil berjalan menuju kulkas dan memandangi isinya. Mendengar ucapan Lara, membuat Bisma terdiam membisu. Entah mengapa ia merasa tertohok dan harga dirinya jatuh berantakan. Ucapan Lara, membuat kepercayaan dirinya langsung drop, karena dianggap tak menarik. Mas, ada es krim aku minta. Bu, Lara menabrak asteris Bisma saat ia membalikan tubuhnya untuk meminta es krim pada sang pemilik rumah. La baru saja hendak mengucapkan sesuatu tetapi urung diucapkan karena Bisma menatapnya dalam tanpa berkedip. Jantung Lara terasa berdetak lebih cepat ketika Bisma mendekatkan wajahnya, begitu dekat. Ucapanmu menyakiti hatiku, ucap Bisma datar tanpa berkedip. Cek, sensitif amat sih. Lara berusaha tenang sambil mengalihkan wajahnya karena ia bisa merasakan aroma min nafas Bisma. Bisma sempat tertegun sesaat,
karena saat ia bicara pada Lara, ia juga bisa mencium aroma sabun mandi miliknya. Merasakan ada aroma yang sama entah mengapa membuat Bisma merasa intim. Tanpa sadar ia hampir saja mengecup bibir indah milik Lara yang menggemaskan. Pria itu segera menjauhkan tubuhnya, dan bergerak untuk membuat secangkir kopi. Sedangkan Lara segera mengatur nafasnya yang hampir habis karena menahan nafas akibat tubuh Bisma yang terlalu dekat dengan tubuhnya. Di tempat lain, Ajeng tengah mencoba mencari Lara yang tiba-tiba menghilang dari tempat acara. Kemana lagi si anak itu? Gerutu Ajeng kesal karena tak bisa menemukan cucunya, padahal saat ini ia tengah ingin mengenalkan Lara dengan beberapa pria yang juga teman-teman Riko. Melihat sekumpulan anak muda yang tampan dan tampak mapan membuat Ajeng bersemangat untuk mengenalkan cucu perempuan kandungnya itu. Tak hanya Ajeng yang menggerutu, tetapi juga Laila yang merasa kehilangan Bisma. Padahal tadi ia melihat anaknya sebelum acara dimulai. Kini sampai acara inti selesai, ia tak menemukan putra bungsunya itu. Kemana sih Bisma? Tanya Laila, pada keponakannya yang lain. Tadi sih kayaknya sama Lara, tapi gak tahu mereka pergi kemana, ucap Randi adik Riko yang juga sepupu Lara dan Bisma dan sempat melihat Bisma mencari Lara lalu sejak saat itu keduanya tak terlihat lagi. Mendengar ucapan Randi, Fitri yang tak jauh dari situ tampak terdiam, raut wajahnya berubah. Tak hanya Laila yang mencari Bisma, dirinya juga. Sejak datang, ia belum sempat menyapa dan berbicara dengan atasannya itu. Mendengar Bisma menghilang bersama Lara, membuatnya gelisah. Lata menyadari bahwa Reno memperhatikan perubahan raut wajahnya. Pria itu menyadari setiap ada nama Bisma disebut, ada reaksi yang berbeda dari Fitri dan reaksi itu membuat hatinya sedikit cemburu juga curiga. Bersambung. Bab 16. Saatnya aku mengenalmu satu. Mas, aku pakai celana pendek kotak-kotak ini saja, lebih muat untukku, ucap Lara sambil memamerkan celana pendek kotak-kotak yang ia pakai pada Bisma yang tengah terbaring pasrah di atas ranjangnya. Celana boxer itu celana dalamku. Kamu gak lihat apa kalau ada bolongan di tengah? Jawab Bisma malas sambil mengangkat kepalanya sedikit ke arah Lara yang tengah mengacak-acak isi laci pakaian dalamnya. Haish! Gumam Lara cepat sambil melepaskan celana yang baru ia pakai dan melemparkannya asal ke dalam laci, lalu kembali mengaduk-aduk isi laci pakaian Bisma. Bisma hanya bisa menghela nafas panjang. Menatap langit-langit kamarnya nanar. Waktu masih menunjukkan pukul 11 pagi, seharusnya saat inilah tengah makan-makan acara lamaran Riko, bersenda gurau sambil melirik wanita-wanita cantik teman Arina. Kenyataannya, kini ia berada di kamar bersama seorang wanita, walau cantik tapi tak punya rasa malu. Tak jauh dari ranjangnya, ada Lara yang hanya mengenakan kaos kebesaran miliknya tanpa mengenakan celana, karena terlalu longgar. Gadis itu tengah asik membongkar isi lemari Bisma untuk mencari pakaian yang bisa dipakai. Bisma sampai istighfar berulang kali saat tak sengaja melihat Lara yang jongkok, berdiri dan nungging membelakangi dirinya tanpa sadar. Bisma menghela nafas panjang sambil memijat keningnya. Lara tampak tak peduli dengan perasaannya yang dongkol karena dianggap tak menarik. Sepertinya Lara benar-benar lupa kalau Bisma laki-laki normal yang bisa, pusing, lihat kaki panjang, jenjang, putih mulus. Bisma segera duduk dari tidurnya dengan wajah kesal karena jadi membayangkan lekuk tubuh Lara. Saat ini Lara yang sedang mencoba ikat pinggang miliknya dengan santai. Kalau pakai ikat pinggang gini bisa terlihat seperti pakai dress pendek gak sih mas? Enggak iya. Oceh Lara meminta pendapatnya. Bisma hanya menghembuskan nafas dan segera memeluk guling. Sejak pertama kali bertemu Lara, pasti ada saja kejadian di antara mereka. Biasanya, sebuah ciuman akan begitu berkesan, tapi dengan Lara, mereka malah berciuman ketika sedang bertengkar. Bahkan, gadis itu juga setengah telanjang tadi pagi. Setiap bertemu mereka selalu saling menyentuh. Bisma jadi teringat gigitan Lara dan membuatnya kembali kesal. Bibir itu terasa begitu lembut, dan harum tubuh Lara menggoda imannya walau kelakuannya gila. Bisma meremas gulingnya erat, ketika merasakan tubuh bagian bawahnya mulai mengeras. Mas, jangan tidur.
Ayo anterin aku pulang. Udah sembuh, kan? Bisma segera mengangkat kepala lalu menatap Lara masih terkejut karena ketika ia tengah menenangkan adik kecilnya, gadis itu malah naik ke atas ranjang dan menarik gulingnya. Spontan Bisma segera melempar bantal ke pangkuan Lara agar ia tak melihat apapun dari tubuh Lara yang terbuka. Bagaimanapun ia ingin tetap bersikap sopan dan menghargainya sebagai perempuan. Tutupi pahamu, ucap Bisma sambil berusaha duduk. Cek, udah deh, gak usah sok-sok genleman. Ayo, anterin aku pulang. Kalau mau ngaceng atau genleman di depan Fitri aja sana, rengek Lara rewel sambil menarik kaos Bisma di bagian leher sehingga pria itu sedikit tercekik dan kembali terjerembab ke atas ranjang. Melihat wajah Lara yang cantik di atas wajahnya dengan rambut yang terurai setengah basah dengan perasaan tanpa rasa bersalah membuat Bisma gemas dan segera duduk. La mendorong tubuh Lara ke atas ranjang sehingga kali ini gadis itu yang berada di bawah tubuhnya dan menahan kedua tangan gadis itu di antara telinga. Ada rasa kecewa, marah dan penasaran di hati Bisma melihat sikap Lara yang tampak benar-benar tak tertarik padanya. Kini bibirnya sudah menempel di bibir Lara. Perlahan Bisma menciumi bibir Lara yang lembut dan halus. Jika ia bisa merasakan getaran ketika berciuman dengan Lara, apakah Lara tak bisa merasakan hal yang sama? Mereka berdua adalah manusia dewasa yang pasti memiliki hasrat. Bisma memejamkan matanya, ketika ia menikmati dirinya mencumbu Lara. Walau mereka berdua tak memiliki perasaan satu sama lain, tapi ia bisa merasakan hasratnya membuncah begitu besar membuatnya bergerak alamiah menikmati pelukan dan sentuhannya di tubuh Lara. Mas, ampun, aku janji tak akan mengejekmu dengan Fitri lagi. Jangan mas, aku takut. Bisma membuka matanya perlahan dan melihat Lara yang menatapnya takut dengan tubuh gemetar dan mata yang hampir menangis. Tanpa sadar posisi tubuh mereka sudah seperti sepasang kekasih yang akan bercinta. Maaf, ucap Lara lirih dan terlihat air mata yang menetes di sudut matanya. Perlahan Bisma bangkit dari atas tubuh Lara dan duduk di sisi ranjang. Sedangkan Lara juga ikut mendudukkan tubuhnya, sambil memasang kembali kaitan branya yang terlepas oleh satu jentikan jari tangan Bisma. Bab 16. Saatnya ku mengenalmu 2. Tak hanya Bisma yang merasakan birahi. Disentuh dan dicumbu Bisma dengan lembut dan penuh gairah membuat Lara lemas. La tak pernah merasakan hal itu sebelumnya tetapi ia menyadari apa yang terjadi. La ingin menghentikan semua sentuhan Bisma, entah mengapa ia merasa tak kuasa, tubuhnya terasa lemas tak berdaya sampai akhirnya ia bisa merasakan tubuh bagian bawah Bisma yang bergerak di atas tubuhnya membuatnya sadar apa yang bisa terjadi jika mereka tak berhenti. Lara pikir Bisma melakukan itu semua karena marah akan ucapan Lara yang mengejeknya terlalu kasar. Maafkan aku, bisik Bisma sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Lara hanya diam dan merapikan pakaiannya lalu segera menutupi pahanya dengan bantal. La benar-benar menyesal bersikap sembrono di hadapan Bisma. Kamu tidak apa-apa, tanya Bisma pelan sambil menatap Lara penuh penyesalan. Lara hanya menggelengkan kepalanya cepat lalu menatap Bisma dengan perasaan takut. Aku mau pulang, pinta Lara dengan suara lirih. Bisma mengangguk dan segera berdiri mengambil mantel panjang yang biasa ia gunakan saat berlibur ketika musim dingin dan memakaikannya pada Lara. Ayo, pakai ini dan aku antar kamu pulang, bisik Bisma sambil memeluk Lara sesaat, sedangkan Lara segera menutup dirinya rapat-rapat. Selama perjalanan pulang tak ada pembicaraan apapun dari keduanya. Mereka berdua hanya diam membisu seolah mencoba menenangkan perasaan mereka masing-masing sesampainya di halaman depan rumah Ajeng. Lara segera turun tanpa berpamitan pada Bisma. Lara tunggu, ucap Bisma mengejar Lara. Lara berhenti sesaat lalu hanya diam mematung ketika Bisma memeluknya. Maafkan aku ya, bisik Bisma lagi. Lara hanya diam dan segera melepaskan diri dari pelukan Bisma sebelum berlari ke dalam rumah meninggalkan pria itu berdiri canggung menatap Lara sampai tak terlihat lagi. Asteris Bisma berteriak sesaat setelah ia merasa tak sanggup lagi mengangkat beban. Minggu pagi ini ia telah menghabiskan waktunya di tempat fitness untuk mengalihkan pikirannya yang merasa bersalah pada Lara karena sikapnya kemarin.
La bahkan sampai tak bisa tidur karena merasa tak enak hati pada Lara. La sibuk menduga-duga apa yang akan Lara pikirkan tentang dirinya, pria mesum. Itu sudah pasti. Entah mengapa ia merasa belum puas dengan permintaan maafnya kemarin, tetapi yang paling mengganggu pikirannya adalah sentuhannya di tubuh Lara benar-benar membuatnya gila karena mereka berdua benar-benar hampir bercinta. Bisma menyambar handphonenya dan segera menghubungi Lara. Sudah puluhan kali ia mencoba tapi Lara tak mengangkat panggilan darinya. Bisma tak pantang menyerah sampai akhirnya Lara mengangkat telepon dari Bisma. "Apa?" tanya Lara tanpa kalimat sapa. "Di mana kamu?" tanya Bisma cepat. "KCIC. Aku mau pulang ke Bandung, tunggu di situ." "Aku kesana sekarang, bosku, 30 menit lagi boarding." "Aku bilang tunggu di situ. Tunggu sampai aku datang. Awas kalau kamu sampai berangkat, akan aku laporkan apa yang kita lakukan kemarin ke Eyang Ajeng," ancam Bisma sambil menyambar botol minumannya dan segera bergegas untuk membersihkan diri. "Cih, pakai ngancem. Kamu pikir yang berbuat itu hanya aku sendiri? Dasar mesum. Tunggu aku mohon." Cek, Lara memutuskan komunikasi, entah mengapa. Walau Lara tak menjawab ada perasaan yakin di hati Bisma bahwa gadis itu menunggunya. Bisma segera bergegas membersihkan dirinya dan membawa mobilnya melaju cepat menuju Halim. Ada senyuman yang mengembang ketika ia melihat Lara tengah duduk termenung sedikit meringkuk sendirian di antara orang-orang. "Lara," panggil Bisma sambil segera menghampiri Lara dan segera duduk di sisi gadis itu. "Tiketku hangus." "Ganti." "Iya, aku ganti." "Mana KTP-mu? Sini aku pesankan," ucap Bisma segera membuka handphonenya. Dengan malas Lara memberikan KTP-nya dan dengan cekatan Bisma memesan tiket wash untuk Lara. "Mau bicara apa?" "Singkat saja, 15 menit lagi aku sudah harus masuk," ucap Lara datar sambil mengarahkan wajahnya ke arah lain. "Nanti saja kita bicara saat sudah duduk di dalam wash," jawab Bisma sambil menyandarkan tubuhnya. "Apa, Mas Bisma mau ikut ke Bandung?" "Ngapain?" "Nggak boleh," tolak Lara. Bisma tampak tak peduli, dan memamerkan barcode atas namanya yang sudah dia pesan. "Kita harus mulai bicara baik-baik Lara. Aku ingin mengenalmu," gumam Bisma sambil mengelus rambut Lara sebelum ia mengacak-acaknya gemas. Bersambung. I don't think that was